memenuhi tugas pendahuluan praktikum analisis farmasi. Jadi uji linearitas adalah kemampuan suatu metode analisis untuk memberikan hasil yang berbanding lurus dengan konsentrasi analit dalam rentang tertentu. Pada percobaan ini digunakan larutan standar paracetamol dengan beberapa variasi konsentrasi. Kemudian diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Setelah itu dibuat kurva kalibrasi antara konsentrasi dan absorbansi sehingga diperoleh persamaan regresi linear dan nilai koefisien korelasi. Sedangkan rentang adalah interval konsentrasi terendah sampai tertinggi yang masih memberikan hasil pengukuran yang akurat, presisi, dan juga linear. Rentang terpenting untuk menentukan batas konsentrasi di mana metode masih dapat digunakan dengan baik. Jika konsentrasi terlalu rendah atau terlalu tinggi, maka hasil pengukuran bisa menjadi tidak akurat. Kita masuk pada nomor yang kedua, yaitu hubungan hukum Lambert-Beer dan kaitannya dengan percobaan ini. Jadi prinsip utama pada percobaan ini berkaitan dengan hukum Lambert-Beer. Hukum Lambert-Beer menyatakan bahwa absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi zat dan panjang lintasan cahaya. Artinya, semakin tinggi konsentrasi larutan, maka semakin besar absorbansi yang dihasilkan. Persamaan Lambert-Beer adalah A sama dengan epsilon BC. Keterangan dari persamaan ini adalah A adalah absorbansi, epsilon adalah koefisien absorptivitas molar, B adalah panjang lintasan cahaya, dan C adalah konsentrasi larutan. Dalam percobaan ini, larutan paracetamol akan menyerap sinar ultraviolet pada panjang gelombang tertentu, sehingga menghasilkan nilai absorbansi yang dapat diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Paracetamol merupakan obat analgesik dan antipiretik yang digunakan untuk meredakan nyeri dan menurunkan demam. Paracetamol ini memiliki gugus kromofor dan auxokrom yang mampu menyerap sinar UV sehingga dapat dianalisis menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis. Pada gelombang maksimum, paracetamol biasanya berada pada sekitar 243 nanometer. Pada panjang gelombang maksimum, absorbansi yang dihasilkan paling optimal, sehingga hasil analisis menjadi lebih sensitif dan akurat. Ketiga, yaitu jelaskan faktor deviasi apa saja yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran linearitas dan rentang konsentrasi. Jadi, terdapat beberapa faktor deviasi yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran linearitas dan rentang konsentrasi. Faktor pertama yaitu kesalahan dalam pembuatan larutan standar, seperti kesalahan penimbangan dan pengenceran. Faktor yang kedua yaitu kondisi alas spektrofotometer yang kurang stabil atau belum dikalibrasi dengan baik. Selain itu, penggunaan kuvet yang kotor, tergores, atau terdapat gelembung udara juga dapat mempengaruhi hasil absorbansi. Faktor lainnya yaitu perubahan suhu dan pH larutan yang dapat mempengaruhi kestabilan zat. Konsentrasi larutan yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan penyimpangan terhadap hukum Lambert-Beer, sehingga hubungan antara absorbansi dan konsentrasi tidak lagi linear. Oleh karena itu, semua faktor tersebut harus diperhatikan agar hasil analisis lebih akurat dan terpercaya. Nomor yang keempat yaitu jelaskan nilai R berapa yang menunjukkan linearitas yang sangat baik, dan jelaskan kriteria umum untuk penilaian nilai R pada metode kuantitatif. Jadi linearitas metode biasanya dilihat dari nilai koefisien korelasi atau nilai R. Semakin mendekati angka 1, maka linearitas metode semakin baik. Pada metode analisis kuantitatif, nilai R yang umumnya diterima adalah lebih dari 1 atau sama dengan 0,99. Jika nilai R mendekati 1, misalnya 0,999, maka hubungan antara konsentrasi dan absorbansi menunjukkan linearitas yang sangat baik, sehingga metode layak digunakan untuk penetapan kadar paracetamol. Nomor 5 yaitu jelaskan tujuan aplikasi uji linearitas dan rentang pada bidang farmasi. Jadi uji linearitas dan rentang memiliki peranan yang sangat penting dalam bidang farmasi, terutama dalam validasi metode analisis obat. Uji ini digunakan untuk memastikan bahwa metode analisis dapat memberikan hasil yang akurat, presisi, dan dapat dipercaya. Selain itu, uji linearitas dan rentang juga digunakan dalam pengawasan mutu bahan baku, produk obat jadi, serta penelitian dan pengembangan formulasi farmasi. Dengan adanya validasi metode yang baik, kualitas, keamanan, dan efektivitas obat dapat terjamin. Jadi, dapat disimpulkan bahwa uji linearitas dan rentang merupakan bagian penting dalam validasi metode
analisis menggunakan spektrofotometri VIS. Melalui pengujian ini dapat diketahui apakah metode yang digunakan mampu memberikan hubungan linear antara konsentrasi dan absorbansi, sehingga hasil analisis paracetamol menjadi lebih akurat dan terpercaya. Jadi sekian penjelasan dari saya, terima kasih.